Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah kalian hari ini baik-baik saja? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik, serta masih semangat dalam pembelajaran online atau daring. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang seni budaya. Bersama saya Fatimah Zahra, atau kalian bisa manggil saya Zahro. Jadi hari ini kita akan belajar seni budaya. Sebelum kita belajar seni budaya, alangkah lebih baiknya dipersiapkan dulu ballpoint dan bukunya untuk mencatat hal-hal penting yang tidak dicatat dalam PowerPoint yang saya bagikan ini. Hari ini kita belajar tentang seni budaya. Seni budaya berarti berasal dari kata seni dan budaya. Apa pengertian seni? Apa pengertian budaya? Ayo, ada yang tahu enggak pengertian seni apa? Budaya itu pengertiannya apa? Kalau seni, ini artinya adalah hasil karya seseorang atau kelompok yang memiliki keindahan. Ini definisi dari seni. Jadi seni sendiri itu artinya hasil karya seseorang atau kelompok yang memiliki nilai keindahan atau estetika. Kalau budaya apa? Budaya artinya apa? Budaya ini merupakan salah satu gaya hidup masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang sudah turun-temurun dari zaman dahulu sampai sekarang. Ini yang dinamakan dengan budaya. Misalkan di Indonesia itu budaya antrinya itu sangat bagus. Nah, ini budaya karena sudah terbiasa bertahun-tahun. Kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang selama bertahun-tahun ini dinamakan dengan budaya. Jelas ya? Lanjut. Masih semangat kan menyimak pembelajaran dari saya? Nah, kita lanjutkan ke pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan ini sering kita dengar ya. Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, P dan K. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kebudayaan itu apa? Kebudayaan. Ada kata budayanya, berarti di sini berkaitan dengan kebiasaan yang sudah dilakukan berulang-ulang juga. Nah, menurut Kunchoro-Ningrat, kebudayaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adat istiadat. Yang kedua ada sistem sosial. Yang ketiga ada sistem teknologi. Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam kebiasaan, maka kebudayaan Indonesia itu adalah salah satu kebudayaan yang sangat beragam di dunia. Lalu, apa sih bentuk kebudayaan itu? Salah satu bentuk kebudayaan itu ada rumah adat. Coba tebak, ini rumah adat daerah mana?
bentuknya lancip-lancip ini daerah mana? Yang jelas ini bukan daerah Jawa ya, karena daerah Jawa sebagian besar bentuk rumahnya itu adalah rumah joglo, yang mana kalau rumah joglo asli biasanya menggunakan bahan bakar kayu jati. Sekarang kayu jati itu mahal sekali ya. Lanjut, ini rumah adat daerah Padang atau daerah Sumatera Barat. Rumah adat Minangkabau yang dinamakan rumah gadang. Ini rumah gadang. Bentuk kebudayaan yang kedua itu ada alat musik. Jadi nggak cuman tiap daerah itu punya rumah adat, tetapi tiap daerah juga punya alat musik yang beragam. Alat musik yang saya tampilkan di sini, alat musik dari daerah mana? Ada yang tahu tidak? Ini alat musik daerah mana? Bentuknya kayak gamelan ya. Ini alat musik daerah Bali, namanya grantang. Ini namanya grantang. Grantang. Nah, selain ada rumah adat, ada alat musik, dia juga punya seni tari. Jadi Indonesia itu sangat beragam kebudayaannya. Selain rumah adatnya yang tiap daerah itu beda-beda, alat musiknya beda-beda, tariannya juga beda-beda. Dari ujung Aceh sampai ujung mana? Paling timur mana ya? Timika, Merauke. Itu pasti dia punya tarian tersendiri. Nah, kali ini kita ada tari daerah Jawa Tengah. Ini tari Gambyong. Dia sedang melakukan gerakan apa itu? Gerakan ngapurancang. Selain tadi ada rumah adat, kemudian ada tari-tarian, ada alat musik, Indonesia juga kaya akan ragam krianya. Jadi seni kriya ini juga masuk ke budayaan. Seni kriya batik. Ini batik model motifnya motif mega mendung. Mega mendung. Nah, kemudian pakaian daerah. Yang pertama ini ada pakaian daerah dari Jawa Tengah. Di pakaian adatnya Jawa Tengah. Yang ini kita mungkin langsung bisa nebak ya. Ini pakaian daerah dari Bali. Maaf ya coret-coretan. Yang ini dari mana? Nah, pakaian adat yang terakhir coba dicari sendiri. Ini pakaian adat daerah mana? Kemudian kita perlu tahu definisi dari adat istiadat. Kita sering dengar juga nih adat istiadat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya. Atau adat istiadat ini adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat. Contoh adat istiadat, ada adat ngaben di Bali. Ketika ada orang meninggal di Bali dan beragama Hindu, maka akan dilakukan upacara ngaben atau pembakaran jenazah. Kemudian contoh lain, ada adat tindik daun telinga. Tebak, ini dari daerah mana berdasarkan motifnya? Motif pakaian yang digunakan oleh si mbah ini. Kira-kira ini ada daerah mana? Adat tindik daun telinga dia berasal dari daerah
Kalimantan, tepatnya ini adat suku Dayak. Nah, tadi di awal kita sudah menyebutkan pengertian seni. Seni adalah hasil karya manusia yang memiliki nilai keindahan atau estetika. Mari kita belajar seni melalui beberapa ilmuwan. Yang pertama ada Bapak. Bapak ya. Hidupnya sudah berabad-abad tahun yang lalu. Ada Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa seni adalah kemampuan membuat sesuatu dengan upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh gagasan tertentu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah indah. Menurutnya, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dan hidup perasaannya yang bersifat indah serta menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya. Jadi intinya, seni itu pasti mengandung unsur yang namanya keindahan. Misalkan kalian melihat suatu bentuk bangunan dan ternyata bentuk bangunan itu menurut kalian itu adalah bentuk bangunan yang sangat bagus. Nah, berarti bangunan tersebut memiliki unsur seni. Pengertian yang ketiga, menurut Ahdiat K.M. Miharja, seni adalah kegiatan manusia yang merefleksikan kenyataan dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerima. Intinya, Pak Ahkadiat ini beliau menyebutkan bahwa suatu kegiatan manusia yang menggambarkan kehidupan dalam dunia nyata. Jadi seni itu digunakan untuk merefleksi diri, untuk menghibur. Itu yang dinamakan dengan seni. Sehingga ketika kita melakukan suatu kegiatan kesenian akan merasa lebih baik. Kehidupan kita akan merasa lebih baik. Perasaan kita akan lebih tenang atau membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohani si penerimanya. Selanjutnya, klasifikasi seni. Jadi tadi kita sudah belajar tentang pengertian seni, pengertian kebudayaan. Selanjutnya kita belajar tentang klasifikasi seni. Seni itu ada 3 macam. Yang pertama seni rupa, kemudian seni pertunjukan, dan seni sastra. Seni rupa, misalkan seni murni. Seni murni itu melukis, itu masuk ke seni murni. Seni terapan, misalkan kriya atau desain. Kriya ini contohnya barang-barang yang mengandung unsur seni tapi bisa kita gunakan sehari-hari. Contoh kain batik. Kain batik kan bisa digunakan untuk pakaian. Kayak gitu. Kemudian seni pertunjukan, ini yang membutuhkan pertunjukan. Ada banyak sekali sebenarnya, tapi yang disebutkan cuma 5. Ada seni musik. Di sini ada tidak yang suka gitar dan bisa nyanyi. Nanti kapan-kapan kita bikin grup musik ya. Grup musiknya anak-anak kelas 10 SMK Sultan Trenggono. Kemudian yang kedua ada seni teater. Yang ketiga ada seni tari. Kemudian ada seni sinematografi. Sinematografi atau perfilman dan pantomim. Yang ketiga, klasifikasi seninya itu adalah seni sastra, ada prosa dan puisi. Nah, sekian materi hari ini. Sebelum selesai, ada kegiatan pertama. Kegiatannya simpel, cukup mencatat di buku catatan tentang materi yang dipelajari hari ini, kemudian difoto, dikirim ke WA saya.
Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.